Pertama dari semifinal AFF Suzuki Cup 2020, Singapura menghadapi Indonesia, sementara Indonesia unggul dengan skor 1-0 melalui gol dari Witan Sulaiman di menit ke-28. Dan saya akan serahkan kembali kepada Bung Maruf dan juga rekan saya, Bung Hadi Ahai Gunawan. Silakan Bung Hadi. Ya, terima kasih Bung Didan. Pemirsa CTV dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, kembali lagi kita akan menyaksikan pertandingan babak kedua semifinal leg pertama Indonesia Singapura Piala AFF 2. Dan ada dua pergantian pemain, dua pemain Indonesia masuk di posisi belakang. Nampaknya Elkan Bagot menggantikan posisi Rizky Ridho, dan juga ada Ezra Walian yang menggantikan posisi Dedi Setiawan. Sedangkan di Singapura, Anumantan Kumar masuk menggantikan nomor punggung 23 Zulfahmi Arifin. Sangat baik kita lihat Irfan Jaya, masih Irfan Jaya ke belakang. Ke kotak penalti ada Irfan tadi, sangat baik kita lihat Anumantan Elkan Bagot. Umpan Irfan lebih dekat dengan penjaga gawang Hasan Suni tadi untuk menggapai bola di udara. Sangat baik Hasan Suni. Kini Singapura mencoba melakukan tekanan dari tengah. Ada Adam Abdullah, dihentikan sangat baik oleh Dewangga, bukan sebuah pelanggaran. Sahdan Sulaiman, inilah Nur Adam Abdullah. Postur tidak terlalu besar tapi sangat gempal dan sangat kuat ketika melakukan 1 lawan 1. Dan kita lihat bagaimana kita saksikan mengambil bola, menahan tadi Dewangga. Tapi sangat baik juga apa yang dilakukan oleh Dewangga. Tapi sejauh ini penampilan Dewangga luar biasa. Keputusan dia mengambil bola, bagaimana dia membatasi pergerakan bahkan seorang Ihsan Fandi yang secara postur jauh lebih tinggi. Sangat baik. Yang sangat menarik adalah posisi dia bermain di belakang, tapi seakan-akan dia bermain di tengah, Bung Maruf. Betul, dia agak didorong ke depan, Bung, karena ada menyisakan 2 pemain di belakang. Jadi meskipun 5 pemain belakang, tapi sebenarnya formasinya bukan murni 5 pemain belakang. Sementara ada dorongan lebih ke depan untuk pemain seperti Witan, seperti Asnawi atau kemudian Pratama, bahkan seorang Dewangga juga didorong lebih ke depan. Elkan Sibongsor Bagot langsung ke depan, arahkan kepada Ezra. Gagal tadi Ezra untuk menggapai umpan yang dilakukan oleh Sibongsor Elkan Bagot. Rahmat Irianto langsung ke depan, arahkan kepada Witan. Kini berduel dengan Safwan, masih Witan Sulaiman, angkat langsung ke mulut gawang. Oh, kontrol yang baik dari Irfan Jaya. Putar-keputar, berhadapan dengan Anumantan tadi, Elkan Bagot, umpan jauh. Oh, kontrol yang baik sebenarnya, namun sudah melewati garis pinggir lapangan tadi umpan dari Elkan Bagot. Tapi visinya yang sangat bagus. Luar Apa yang biasa dilakukan Elkan Bagot? Memindahkan bola ke ruang yang lebih kosong. Meskipun tadi bola memang tidak bisa sepenuhnya digapai dengan baik oleh seorang Asnawi tadi. Tapi keputusannya memindahkan bola itu menurut saya sangat luar biasa. Ini adalah visi. Yang luar biasa adalah permainan Haris Harun kini bermain di belakang. Nazrul Nazari akan diberikan kesiapan Nazrul. Ke depan langsung pada Iksan. Duel pemain Eropa sangat baik. Arhan. Oh, hampir saja kita lihat cerobohan tadi dilakukan oleh Arhan, membuat para pemain belakang Indonesia marah-marah tadi melihat Arhan terlalu lama memegang bola di area pertahanan sendiri, Bung Maruf. Iya, kadang overconfident juga tidak terlalu bagus, tapi memang
coba di blocking dan kemudian tidak ada pemain yang menyambut. Kita saksikan, terlalu memaksakan diri memang Arhan. Hampir saja blunder dilakukan Arhan, beruntung tembakan dari Ihsan masih menyamping tapi menghasilkan tendangan penjuru. Harus hati-hati Indonesia. Tendangan penjuru tadi, wow luar biasa Dewangga. Interceptnya selalu menggagalkan tekanan-tekanan yang coba dilakukan pada pemain Singapura. Nazari, Anu mantan. Nazari mentah di kepala Fahrudin, kini Kambuaya, masih Kambuaya. Ada Ezra Walian, langsung kotak penalti. Sayang tidak ada satupun yang menyambut karena berhasil digagalkan oleh Anu mantan. So Oyung langsung cepat kepada Iksan, berhadapan dengan Elkan Bagot. Masih kita lihat, oh luar biasa Elkan Bagot untuk mengambil bola. Anu mantan jatuh di kaki Fahrudin tadi. Rahmat Irianto, kini para pemain Indonesia kuasai bola. Kambuaya kembali ke kosong sendirian. Irfan Jaya berhadapan dengan Irfan Fandi, langsung di kotak penalti. Oh sangat baik tadi Witan Sulaiman. Irfan Fandi, Anu mantan Singapura, ada Nazul Nazari, Soeyong, Anu mantan ke depan langsung pada Iksan. Jatuh kembali di kaki Dewangga. Sangat baik visi yang dilakukan oleh Dewangga untuk membaca arah-arah bola yang dilakukan para pemain Singapura, Bung Maruf. Iya, dia menangkan duel bola bawah, dia menangkan duel bola atas, dan sampai Nampaknya Singapura agak sedikit meningkatkan tempo permainan. Terlihat Haris Harun, pemain senior Singapura, bermain agak ke belakang kini untuk mendampingi Zafwan. Sedangkan lini tengah Singapura ditempati oleh Sahdan dan juga Anu mantan. Faris Tamri, hati-hati Fahrudin. Usaha tadi melewati Fahrudin. Cantik sekali kita lihat Nadeo. Bali United, Farhan Pratama ke depan, kontrol yang baik dari Irfan Jaya. Masih Irfan Jaya, meliuk-liuk Irfan Jaya ke belakang. Ada Kambuaya, tenang saja Kambuaya, pendek kepada Dewangga. Dewangga tuh layaknya playmaker tapi di garis belakang, Bu Maruf. Oh, umpan jauh yang sangat baik kepada Arhan. Masih Arhan. Ada Irfan Jaya di kotak penalti. Lepas Arhan. Ezra, shooting tadi Irfan. yang menarik adalah pemain kita cukup tenang ketika mendapatkan bola, bahkan ketika di pertahanan dari lawan. Jadi mereka cukup tenang, tidak terlalu terburu-buru, tapi mereka masih coba melakukan kombinasi passing 1-2, Bung. Sangat baik Asnawi melewati Adam. Keluar tadi Faris Ramli. Terlihat Asnawi meminta rekannya untuk mendekat. Zafwan, lempar kembali buat Indonesia adalah Rahmat Arianto. Posisi sebenarnya adalah center back, tapi di tim nasional bermain sebagai gelandang bertahan. Anu mantan. Oh, hati-hati Indonesia, sangat cepat Ihsan Sandi. Kini berduel dengan Elkan Sibong Sorbagot. Berusaha melewati Elkan Bagot. Hati-hati Elkan. Ihsan nampaknya memiliki speed yang cukup baik juga. Beberapa kali memang Elkan terlihat tertinggal, tapi bagaimana keputusan
saya pikir timing dia selalu tepat membaca apa yang dilakukan oleh Ihsan, dan menurut saya itu yang menjadi alasan kenapa beberapa kali sejauh ini Elkan memenangkan atau kemudian dia bisa mendapatkan bola. Ihsan Fandi bermain di klub Norwegia FK Kjørk. Lakukan sudah tinggi datangnya, berbahaya tadi. Beruntung tadi sundulan dari Ihsan masih keluar lapangan, tapi ya, bermain untuk klub Norwegia, Bung, tapi di musim depan dia akan bermain di klub Thailand, bergabung dengan adiknya BC Dahon yang kita tahu bahwa karena kontraknya tidak diperpanjang. bulan Ihsan Fandi keluar tadi. Arhan Pratama dihadang dengan Song Oyong. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Song Oyong. Nampaknya wasit menghentikan karena ada dua pemain Singapura yang tergeletak. Buat lawan satu lah. Thailand dan produktivitas serta komposisi gol mereka juga tidak terlalu baik sebaik Indonesia, Bung Maruf. Iya, kalau kita bandingkan memang dibandingkan dengan semifinalis lainnya bisa dikatakan bahwa Singapura lolos, mereka tidak terlalu bagus dari segi produktivitas, kemudian mereka juga pertahanan mereka juga tidak terlalu bagus kalau kemudian kita bandingkan dengan Thailand atau dibandingkan dengan Vietnam. Sementara kalau kita bicara produktivitas, maka Indonesia adalah tim yang paling produktif dengan 13 gol yang dilesakan. Singapura hanya 7 gol, di bawah Vietnam yang melesakan 9. Sudah bersarang. Dewangga, Rahmat Irianto, Witan, ada Dewangga kini pasukan Garuda. Arhan Pratama sangat baik kepada Irfan, dipres dengan sangat luar biasa dan lepas kontrol dari Irfan Jaya karena memang pressure sangat keras dilakukan oleh Irfan Fandi. Iya, Irfan versus Irfan ya, beda ini aja, nama belakang saja. Dan memang kita saksikan ini adalah antara pemain raksasa dengan Lilliput, David versus Goliath, dan sejauh ini Irfan pada Rahmat, kosong Witan Sulaiman, Kambuaya, masih Kambuaya. Oh, sayang Kambuaya, kini tekanan balik coba lakukan para pemain Singapura. Song Oyong, masih Song Oyong, datang menghadang, kita lihat para pemain Indonesia. Asnawi tadi, luar biasa. Kambuaya ke tengah, Indonesia kuasai bola. Arhan Pratama kembali kepada Kambuaya. Kambuaya adalah pemain yang tidak tergantikan di lini tengah Indonesia. Arhan Pratama, masih Arhan, jatuh di kaki Haris Harun yang benar-benar bermain di belakang Haris Harun, pemain sangat senior, berusia 30 tahun, postur 178 cm, berasal dari klub LC Sailors. iya, sudah mencatatkan 105 kali penampilan bersama dengan timnas Singapura dan sudah mencatatkan 11 gol. Dan membawa Singapura juara AFF 2012. Betul, menjadi salah satu pemain yang paling senior. Ini saya katakan bahwa tim satu Singapura adalah pemain yang punya pengalaman dan mereka punya kematangan menghadapi tekanan. Sementara Indonesia adalah pemain muda yang ini adalah pengalaman baru buat mereka. Kini bola jatuh di kaki Witan Sulaiman, masih Witan berhadapan dengan Zafwan Baharudin. Ada Irfan Jaya, masih Witan, ke belakang Witan. Asnawi, cantik sekali Asnawi. Langsung umpan terobosan. Oh, Tuhan. Oh tidak. Sayang sekali, umpan yang sangat baik, skema yang sangat
macan, manis dan cantik tadi. Namun gagal dimanfaatkan oleh Irfan Jaya, Bung Maruf. Iya, dan kita lihat bagaimana offside lagi, tidak Bung. offside karena ada satu pemain, Iya. dan kita saksikan bagaimana visi dari seorang Asnawi. Luar lapangan pertandingan tadi, bola terarah kepada Nur Adam Abdullah. Banyak pelanggaran dilakukan pemain Indonesia. Syahdan Sulaiman, Anu mantan Kumar tadi ke Irfan Fandi. Ada Haris Harun, Syahdan Sulaiman, ada Zapwan Baharudin, tempati oleh Faris. Sangat berbahaya, Faris Ramli, shooting Faris, ahai, alhamdulillah. Melakukan tembakan dan juga menjadi tembakan pertama dari timnas Singapura di babak kedua. Kita saksikan Faris punya ruang karena tengahnya agak kosong tadi karena tidak ada yang menjaga pergerakan dari Faris. Dan kita saksikan ada protes tadi yang ditunjukkan oleh pemain kita, bagaimana Rahmat Irianto protes kenapa tidak ada yang mencoba mengawasi pergerakan dari Faris yang begitu leluasa melakukan cutting inside ke tengah. Ya, terlalu bebas tadi Faris Ramli sehingga berhasil melepaskan tendang yang sangat berbahaya tadi. Arhan kembali para pemain Singapura terus menggedor pertahanan Indonesia. Apakah sebuah pelanggaran yang dilakukan pemain Indonesia? Ezra Walian berduel dengan Irfan Fandi. Duel yang agak sepadan, Bung, karena memang sama-sama postur besar dan kemudian kita saksikan tadi juga memenangkan duel Dan sebenarnya. Ezra tahun 2012 saat junior bersama Ajax pernah bermain di stadion ini, Bung Maruf. Iya, dan kita tahu hasilnya cukup bagus sebenarnya. Ya. Dan saat itu bertemu dengan pemain Singapura mencoba keluar menyerang. Pemain Indonesia masih tetap berkonsentrasi di lini pertahanan sendiri, tapi sesekali melakukan tekanan-tekanan balik yang sangat luar biasa. Nazul Nazari, pressure tadi oleh Rahmat Irianto, sangat luar biasa Dewangga, sangat baik Song Oyung. Pelanggaran kembali dilakukan oleh Irfan Jaya terhadap Song Oyung. Harus lebih hati-hati dan meminimalkan pelanggaran-pelanggaran seperti ini, Bung, karena ini adalah area-area yang mungkin menjadi favorit dari para pemain Singapura untuk melakukan tendangan bebas. Syahdan pada Anu mantan Kumar. Haris Harun ke kiri pada Zapwan Baharudin. Sedikit menguasai para pemain Singapura di babak kedua ini. Tapi masih cukup sulit juga untuk menembus jantung pertahanan Indonesia, Bung Maruf. Ya, mereka belum menemukan celah sebenarnya. Kalau saya mencatat hanya satu kali tembakan yang coba dilakukan dari tadi luar kotak penalti yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 10 dari timnas Singapura. Kembali lempar ke dalam buat Indonesia. Irfan Fandi pakai nomor punggung 17 warisan sang ayah Fandi Ahmad. Asnawi langsung ke depan. Ezra disulut tadi oleh Nur Adam Abdullah. Faris Ramli pada Ihsan. Gagalkan oleh Fahrudin tadi. Bola yang mengarah langsung ke Ihsan Fandi. So Oyung. Duel yang sangat baik oleh Fahrudin. Anu mantan Kumar. Asnawi dikejar oleh Syahdan ke kiri kepada Arhan Pratama. Datang mendekat Nazul Nazari. Arhan Pratama kembali ke belakang. Rahmat Irianto ke tengah Kambuaya. Dewangga. Oh, dipotong lagi. Hati-hati Dewangga. Kini kita lihat Song Oyung. Patah di kaki Elkan Bagot. Serangan Singapura. Irfan Jaya. Oh, umpan terobosan kepada Ezra Walian. Berduel dengan Haris Harun. Delay yang sangat baik dilakukan oleh Haris Harun terhadap pergerakan yang dilakukan oleh Ezra.
waspada. Bagaimana ketika kita melakukan kesalahan, maka Singapura bersiap untuk mereka melakukan counter attack dan itu sangat beresiko, Bung. Advantage Singapura, nampaknya pelanggaran tadi dilakukan oleh Rahmat Irianto terhadap Anu Mantan Kumar. Ya, maksudnya pemain-pemain yang dilakukan dari pergantian di babak kedua termasuk Anu Mantan, menurut saya lebih memperkuat lini tengah dari Singapura. Mereka lebih berani menahan bola, mereka lebih berani untuk bertarung di lini tengah dibandingkan dengan babak pertama. Sabar ya, satu-satunya pemain Singapura yang belum memiliki klub tahun ini, Bu Maruf. Betul. Sangat baik Irfan Jaya kembali kepada Rahmat Irianto. Oh, hampir saja tapi berhasil diraih oleh Rahmat. Serangan balik lagi dari Singapura. Ada Elkan Bagot. Hati-hati. Oh! Oh Tuhan, peluang yang sangat terbuka tadi. Hampir saja kesalahan dilakukan para pemain belakang Indonesia, Bung Maruf. Iya, Faris Ramli berdiri sangat bebas. Lagi-lagi yang menjadi persoalan adalah terlalu berani memainkan bola di dekat pertahanan. Bagaimana kita saksikan? Sangat kosong sekali. Peluang yang sangat terbuka dari seorang Faris Ramli. Dua error, Bung, di daerah pertahanan. Dua kali kita hampir kemudian mendapatkan hukuman yang berbahaya. Bagaimana kita lihat tekukan yang sangat luar biasa dari Faris Ramli terhadap Fahrudin. Hampir saja membuahkan gol. Patah pinggang tadi kita lihat bagaimana Fahrudin terkecoh dengan pergerakan Faris Ramli. Beruntung saja tadi tendangan Faris Ramli hanya melebar. Pelanggaran kembali dilakukan. Zulkarnain masuk nampaknya menggantikan Song Oyung dan juga nomor punggung 20 Syawal Anwar. Iya, Syawal Anwar. Zulkarnain ini, Bung. Iya, Zulkarnain adalah pemain berusia 23 tahun, sudah 17 kali memperkuat timnas Singapura, kemudian juga di timnas Singapura di AFF dia sudah tampil 4 kali dengan 1 assist dan total sudah 2. Agak sedikit keluar menyerang. Kini tekanan Irfan Jaya Indonesia. Luar biasa, sangat baik Irfan Jaya. Pelanggaran dilakukan Anu Mantan Kumar terhadap Kambuaya. Masih unggul 1-0 Indonesia lewat gol yang diciptakan oleh Witan Sulaiman di babak pertama. Inilah Anu Mantan Kumar, usia 27 tahun. Kelahiran 14 Juli 94, nampaknya ada pergantian pemain. Rahmat sepanjang pertandingan dia tampil cukup bagus, dia tampil cukup agresif. Tapi memang perlu perubahan dan Evan Dimas adalah pemain yang cukup layak untuk menggantikan, terutama untuk menjaga kedalaman, menjaga keseimbangan dan ditambah ketenangan. Ya, saya rasa Indonesia membutuhkan juga orang seperti Evan Dimas yang bisa mengatur permainan dan memegang bola lebih lama lagi, Bung Maruf. Betul, apalagi kalau kita lihat bagaimana kita harus mulai menurunkan tempo karena beberapa kali Singapura mendapatkan kesempatan dan beberapa kali kita lihat Singapura juga berani untuk melakukan perlawanan dengan kecepatan yang dimiliki. Hingga di menit ke-60 Evan Dimas tadi, namun kini ada Evan Dimas. Tentunya pekerjaan Kambuaya akan sedikit lebih ringan. Kambuaya sangat baik pada Irfan Jaya. Ada kita Witan Sulaiman. Terlalu terburu-buru Witan untuk melepaskan umpan ke depan. Padahal Ezra Walian dan Irfan Jaya pun tidak bergerak tadi. Sungguh sangat disayangkan. Zafwan Baharudin, Syahdan Sulaiman. Kini Syahdan
Masih Evan, pindahkan bola ke kanan, tempati oleh Asnawi. Asnawi membawa bola ke depan, siapa akan diberikan? Intercept yang sangat luar biasa ketat tadi dari Zafwan kepada Witan, menggagalkan tekanan Indonesia. Evan Dimas Darmono, dicocor saja oleh Zafwan dan keluar lapangan pertandingan sehingga menghasilkan tendangan penjuru buat Indonesia. Nampaknya kehadiran Evan Dimas tentu saja untuk bisa memegang bola lebih lama lagi, Bung Maruf. Iya, bukan hanya bugar, tapi rupanya juga punya visi dan bisa menahan bola lebih lama, bisa melakukan distribusi dan memindahkan bola dalam situasi ruang tengahnya lebih sempit. Elkan Bagot, Elkan si bongsor Bagot dikawal dengan ketat oleh Irfan Fandi. Arhan Pratama, mudah saja tadi bola ke Hasan Suni. Tendang jauh Hasan, arahkan ke depan. Ada Dewangga Indonesia. Kambuaya dibangi oleh Anu Mantan. Ada Witan bergeser atau berpindah posisi. Elkan Bagot, Dewangga, Fahrudin, Irfan Jaya berada di posisi kanan kini. Irfan Jaya, Asnawi, Evan Dimas Darmono dihampiri tadi oleh Anu Mantan. Dewangga ke kiri, Elkan Bagot ke depan. Elkan, Kambuaya sangat baik. Indonesia, Witan Sulaiman ke belakang. Dewangga langsung ke depan. Gagal tadi memberikan umpan Dewangga. Kini sangat cepat, kita lihat Faris Ramli melewati Fahrudin. Nampaknya gol, Bung Maruf. Indonesia melakukan kesalahan sehingga dihukum oleh gol Iksan Fandi. Gol ketiga Iksan untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1, Bung Maruf. Ya, kita lihat kesalahan dari Singapura dan kita lihat Ramli lagi-lagi memberikan bola yang sangat baik kepada Ihsan dan kemudian menyelesaikannya dengan sangat sempurna. Bagaimana kita Dewangga pun terjatuh dan sangat mudah tadi Iksan Fandi untuk bisa menjebol gawang Nadio. Diawali pergerakan yang sangat baik dan umpan yang sangat baik dari Faris Ramli. Meskipun sedikitnya bisa disentuh tadi oleh Nadio, tapi bola memang tetap mengarah ke gawang dari Indonesia, Bung Maruf. Ya, dan ini memang seperti penebus dari apa Witan Sulaiman, masih Witan ke belakang kepada Evan Dimas Darmono. 1-1 kini. Hati-hati Indonesia. Dewangga, pelanggaran dilakukan Faris Ramli terhadap Dewangga. Awal gol Singapura tentu saja dari Faris Ramli, Bung Maruf. Betul, Faris Ramli yang sangat bagus. Dan tadi juga Faris juga punya peluang, tapi memang gol tidak bisa dilesakkan. Jadi ini adalah pemain yang cukup berbahaya, sangat lincah dan dua kali membuat Fahrudin seperti patah pinggang, Bung. Penyelamat, hati-hati akan Bagot. Lempar ke dalam Singapura, meningkatkan tekanan para pemain Singapura ke area pertahanan Indonesia. Anu Mantan, Nazari, umpan langsung, sapu oleh Dewangga. Luar biasa Dewangga, Bung Maruf. Iya, penampilannya sangat luar biasa. Indonesia hanya sekali tadi dia lewat karena terjatuh ketika mencoba menghentikan pergerakan dari Faris Ramli. Lempar ke dalam Nazari, langsung di kotak penalti. Hati-hati Indonesia lagi. Bukan sebuah pelanggaran, jelas bukan sebuah pelanggaran. Karena bola bersih tadi. Walaupun tadi Anwar berusaha untuk bisa terus menggapai bola.
Tekanan sangat gencar dilakukan pemain Singapura kini. Ya, terutama Sunyami Reza juga berpengaruh dari sisi pressure tadi, Bung. Tendangan penjuru kembali. Syahdan Sulaiman. Lakukan sudah, tinggi datangnya. Oh, menyentuh tiang. Alhamdulillah. Kembali gagal tadi sundulan para pemain Singapura. Berhasil diselamatkan oleh tiang gawang Indonesia. Tetap masih 1-1. Nampaknya semakin gencar tekanan-tekanan dilakukan para pemain Singapura, Bung Maruf. Betul, semakin gencar, semakin berbahaya dan membuat pertahanan kita semakin mendapatkan tekanan. Semakin terlalu panik. Syahdan Sulaiman kembali tendangan penjuru. Berhasil digagalkan Indonesia. Witan Sulaiman turun ke bawah. Berduel Anu Mantan dan juga Witan. Fahrudin. Safwan. Dewangga. Kini Evan Dimas Indonesia kuasai bola. Bernafas sejenak para pemain Indonesia. Arhan Pratama coba menilai bola. Kambuaya. Ada Arhan. Umpan langsung ke kotak penalti. Terlalu mudah buat penjaga gawang Hasan Zulkarnain. Singapura coba melakukan tekanan. Syahdan Sulaiman kembali pada Zulkarnain. Berhadapan dengan Evan Dimas. Kini Singapura dari tengah. Sulaiman lagi berduel dengan Witan Sulaiman. Zafwan Baharudin dibuang saja oleh Baharudin tadi, Bung Maruf. Iya, tekanan harus diberikan, pressure harus diberikan supaya para pemain Singapura tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan permainan. Di satu sisi, transisi kita juga Asnawi 1-1 Indonesia. Irfan Jaya, Asnawi lagi. Umpan yang tidak cermat, Asnawi langsung mengarah penjaga gawang Hasan. Tekanan cepat coba dilakukan para pemain Singapura. Lewat sisi kanan, Nazari berhadapan dengan Kambuaya. Ke tengah pada Anu Mantan. Kini berhasil Anwar, Singapura, Nazari. Pegang bola, Nazari berhadapan dengan Kambuaya. Ke belakang Nazari kepada Irfan Pandi. Kini kita lihat Haris Harun ke tengah. Hatek Sulaiman. Oh, nampaknya Zulkarnain pelanggaran, nampaknya Asnawi melakukan pelanggaran terhadap Zulkarnain Susliman tadi. Iya, Zulkarnain Susliman, pemain berusia 23 tahun. Salah satu pemain yang sebenarnya punya caps yang cukup banyak bersama dengan timnas Singapura. Kini kembali Singapura kuasai bola. Anu Mantan Kumar. Intersepsi sangat baik dari kita lihat. Oh, Algan Bagot kehilangan bola kembali. Bukan, oh nampaknya pelanggaran tadi dilakukan terhadap Ami. Bukan oleh Ezra Walian tadi, pelanggaran di depan wasit Kim Hee-gon dari Korea Selatan. Iya, cukup menyentuh tadi, cukup mencolek sebenarnya kaki dari Ezra Walian. Tapi memang ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Elkan. 2 kali menurut saya Elkan melakukan kesalahan dan harus berhati-hati. Ini belakang kita mulai tercatat banyak melakukan error, banyak melakukan kesalahan. Elkan Bagot. Irfan Jaya sangat cepat. Masih Irfan. Ke kanan. Oh, Evan Dimas Darmo. Bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Jatuh kaki pemain Indonesia Arhan Pratama. Ada Kambuaya. Masih Kambuaya. Oh, pelanggaran jelas dilakukan terhadap Kambuaya, Bung Maruf. Ya, sebuah pelanggaran yang keras, tapi memang tipis di luar kotak penalti, Bung. Sebuah pergerakan antara Arhan tadi bersama dengan Kambuaya. Akselerasi yang cukup berbahaya, sehingga harus dijatuhkan kalau kita lihat.
memang di luar kotak penalti. Oh, di dalam. Di dalam, Di Bung. dalam. Inilah Ricky Kambuaya. Terus dikawal dengan ketat oleh Haris Harun. Evan Dimas Darmono, pemain asal klub Bayangkara FC. Peluang yang sangat baik tentu saja. Elkan Sibongsor Bagot tetap mendapat pengawasan yang sangat-sangat ketat oleh Irfan Fandi yang berposisi head to head atau duel yang seimbang tentu saja. Evan Dimas Darmono, kita lihat ada 6 pemain Indonesia di area kotak penalti depan gawang dari Singapura. Evan Dimas Darmono, membentur tadi pagar hidup dari Singapura. Inilah Nazrul Nazari. Oh, Isra malah digantikan lagi oleh pemain asal Persikabo. Bung. Dan memang ini karakter dari Sintayong. Dia langsung mengganti perubahan, melakukan perubahan dengan sangat cepat, tidak menunggu waktu yang lama. Anis Sagara, tentu saja Indonesia membutuhkan pemain yang super cepat, Bung Maruf. Betul. Arhan Pratama langsung ke arah gawang. Elkan Bagot digagalkan. Oh, nampaknya mengenai kepala dari Elkan Bagot. Dan memang ada 2 pemain yang agak lambat jika ada Ezra di situ, Bung Maruf. Ya. Sendiri, dan beberapa kali juga memang Ezra belum bisa membaca skema yang coba dilakukan oleh Witan Sulaiman. Beberapa kali dia terlambat bergerak atau dia salah melakukan antisipasi ketika mencoba menerima umpan. Elkan Bagot, Anis Sagara, Kambuaya, sangat baik umpan 1-2 Indonesia. Witan, terlepas tadi Witan. Sangat, pelanggaran justru dilakukan Dewangga menurut wasit Kim Higon. Baru memiliki caps 4 kali. Sahdan lagi tadi sangat baik pada Faris. Hati-hati, terlepas tadi. Arhan berduel, kita lihat dengan Anwar. Berhasil digagalkan oleh Arhan. Lempar ke dalam, menyentuh kaki dari Arhan Pratama. Kanan coba gencar dilakukan oleh Sahrul. Nazrul Nazari di akhir-akhir babak kedua ini. Menggagalkan Anu Mantan, Evan Dimas, Irfan Jaya mengenai kaki atau badan dari Anu Mantan Kumar bola tadi sehingga keluar lapangan pertandingan. Iya, cukup kuat. Anu Mantan kuat menjaga kedalaman. Kemudian kita tahu Saul Anwar juga cukup bagus ketika melakukan pressure. Ditambah lagi bagaimana tadi komposisi yang dilakukan Amerika juga sangat berbahaya. Haris Harun menggagalkan tadi intercept yang sangat baik tadi dilakukan. Gagalkan lempar ke dalam Arhan. Ke depan langsung Arhan, sangat baik dilakukan oleh Arhan pada Irfan Jaya. Pelanggaran jelas terhadap Irfan Jaya dilakukan oleh Nazrul Nazari. Sangat baik delay yang dilakukan atau penjagaan yang dilakukan oleh Irfan Jaya, Bung Maruf. Iya, sangat baik dan juga tadi memaksakan pemain dari Singapura harus melakukan pelanggaran. Saya tendangan bebas buat Indonesia. Evan Dimas Darmono. Kita lihat Elkan Bagot ada di kotak penalti dari Singapura. Lakukan sudah tinggi datangnya, tapi sudah keluar gawang. Kita lihat penjaga gawang Hasan Suni. Bola jauh
Oh, intercept sangat baik dari Asnawi. Hani Sagara kepada Asnawi, berhadapan dengan Zulkarnain. Kini Hani Sagara, masih Sagara ke tengah pada Witan Sulaiman. Oh, sangat baik. Kembali gagal tekanan dilakukan para pemain Indonesia. Dewangga ke tengah kepada Evan Dimas Darmono. Oleh Zulkarnain Anwar. Oh, sangat baik. Ada Arhan Pratama. Masih Arhan di kotak penalti. Oh, dipotong saja dengan sangat cantik tadi oleh penjaga gawang Hasan Suni. Kembali gagal tekanan Singapura. Evan Dimas Darmono mengurung para pemain Indonesia. Asnawi. Kambuaya, sangat baik Kambuaya. Dicocor saja kita lihat oleh Zulkarnain, menggagalkan tekanan yang coba dilakukan oleh Ricky Kambuaya tadi. Iya, Zulkarnain cukup bagus tadi membaca pergerakan dari Ricky Kambuaya. Dia tidak tertipu karena dia berhasil. Langsung ke depan, arahkan tadi. Oh, Hani Sagara, masih Sagara berhadapan dengan Anumantan. Sagara syuting. Oh, sayang, sebuah syuting yang sangat-sangat baik, berbalik badan, luar biasa Hani Sagara tadi. Ya, dan sayang memang syuting itu masih dibaca juga dengan sangat baik oleh penjaga gawang senior Hasan Suni. Tapi ini yang dibutuhkan, bagaimana Sagara berputar dia dan kemudian melakukan setengah lingkaran, melakukan tembakan yang sangat luar biasa, sangat keras, tapi masih bisa dibaca dengan baik oleh Suni tadi. Luar biasa tadi tendangan berbahaya. Gagal Indonesia untuk unggul kembali, kena skor masih 1-1. Anumantan 1-2 dengan Amiresa. Ada Irfan, dihampiri oleh Witan Sulaiman. Ke belakang Irfan kepada Haris Harun. Ada Zafwan Baharudin. Zulkarnain. Ada Irfan, ada Zafwan. Sedangkan Indonesia malah sekarang ingin tampil menyerang. Pelanggaran dilakukan, kita lihat oleh Ami Reza. Oh, nampaknya malah lempar ke dalam Bung Maruf, bukan sebuah pelanggaran. Ya, dan kalau kita lihat memang ada reaksi yang coba dilakukan oleh Coach Sintayong ya, terutama ketika memutuskan untuk menarik pemain dengan karakter bertahan seperti Rahmat Irianto dan masukkan Evan Dimas. Resikonya adalah ada sedikit lubang di tengah yang ditinggalkan oleh seorang Rahmat Irianto. Ada Asnawi, sangat baik Asnawi, luar biasa cepat. Asnawi berusaha mengejar Anumantan. Langsung Asnawi. Oh, Witan Sulaiman. Oh, tidak ada rekam. Sayang, 1000 kali sayang. Umpan yang sangat matang tadi dilepaskan Asnawi. Gagal dimanfaatkan oleh Indonesia. Akhirnya kita lihat Zulkarnain dari Singapura. Kita lihat ada Faris Ramli. Dipotong saja kita lihat. Luar biasa Dewangga, luar biasa Dewangga. Iya, tidak ada kata yang tepat selain memang istimewa dan luar biasa. Ketenangan dia, kemampuan dia membaca seluruh arah pergerakan bola. Dan kita lihat Witan berusaha dipegang oleh Haris Harun tadi. Iya, ini pergerakan dari Witan, pergerakan yang sangat berbahaya. Dan kita saksikan duel melawan Haris Harun, dan memang sayang pada saat bersamaan keputusan yang tepat dari seorang Hasan Suni keluar dari sarangnya. Elkan Bagot. Cukup menarik kalau kita saksikan bagaimana pertandingan babak kedua. Singapura keluar, Singapura menekan. Pada saat bersamaan Indonesia juga dipaksa harus bekerja lebih keras, terutama barisan pertahanan kita. Langsung arahkan ke depan kepada Anumantan. Intercept yang sangat cepat dan lugas dari Irfan Jaya mengagalkan tekanan Singapura. Nampaknya ada pergantian pemain. Hafiz Nur masuk menggantikan Faris Ramli. Dan sangat baik Faris Ramli. Betul, dia bermain dengan sangat baik. Dia berperan dengan satu gol yang diciptakan oleh Singapura. Dia juga melakukan satu
Slamri yang mengawali gol dari Iksan tadi. Umpannya sangat matang pada Iksan hingga membuat skor menjadi imbang 1-1. Anwar gagal tadi disapu saja oleh Dewangga. Kembali lempar ke dalam Singapura. Hafiz Nur, maksudnya Amireza. Amireza. Ya, Amireza kembali bagaimana dia punya peluang, dia bisa melakukan tembakan dari luar kotak penalti, sangat leluasa melakukan. Kita lihat cutting side tadi dan kemudian tembakan yang sangat keras, tapi beruntung Nadeo berhasil melakukan penyelamatan gemilang. 2 save istimewa yang dilakukan oleh seorang Nadeo. Half volley Amireza tadi berhasil digagalkan dengan sangat-sangat baik oleh penjaga gawang Nadeo Argawinata. Namun menghasilkan tendangan penjuru buat Singapura. Pelanggaran, jelas pelanggaran dilakukan oleh Anu Mantan Kumar yang menahan pergerakan yang dilakukan oleh pergerakan Witan Sulaiman tadi, Anu Mantan, tapi tidak ada peringatan apapun dari wasit. Iya, padahal itu jelas ini peluang sebenarnya, Bung. Karena itu kalau kita lihat bagaimana tadi reaksi yang ditunjukkan oleh Sintayong, dia seperti melakukan protes. Dan harus seringkali melakukan pelanggaran tersebut. betul. Witan Sulaiman langsung kepada Irfan Jaya, masih Irfan Jaya, masih Irfan Jaya. Tidak sengaja tentu saja dilakukan oleh Irfan Jaya terhadap penjaga gawang tadi Bung Maruf. Betul, karena memang dia berusaha untuk dalam mengejar bola. Tapi kita saksikan Witan dan kemudian duel 1 lawan 1. Tapi memang dia sudah sedikit terlambat tadi, Irfan Jaya. Sangat cepat Irfan Jaya sehingga Zulkarnain agak sulit juga tadi untuk bisa menghentikan pergerakan Irfan Jaya. Hasan Suni tendangan gawang. Apakah ada sebuah pelanggaran? Banyak miss menurut saya kepemimpinan wasit. Beberapa kali dia menurut saya agak miss ketika mengambil keputusan. Sangat jelas terjangan yang dilakukan oleh Irfan Fandi terhadap Witan Sulaiman agak keras dilakukan tadi Bung Maruf. Iya, karena padahal posisi dekat. Cuman kalau kita lihat wasit tidak dalam posisi melihat apa yang terjadi di belakangnya karena dia fokus pada arah bolanya. Inilah gol yang diciptakan tadi oleh Witan Sulaiman. Gol yang sangat cantik, menerima cutback dari tentu saja. Ya, yang istimewa adalah Faris Ramli dan ini seperti sebuah jawaban yang luar biasa juga, kombinasi gol yang sangat-sangat baik juga. Nadeo langsung ke depan, ada Zafwan. Elkan Bagot tadi. Masih Elkan, gagalkan tekanan Singapura. Hafiz Nur. Masih Hafiz. Hadang dengan sangat keras tadi oleh Arhan Pratama. Belakang Apa yang dilakukan oleh Tatsuma Yoshida ya dari sisi taktik karena dia menurunkan pemain yang punya kecepatan justru di babak kedua. gagal tadi Sahdan. Asnawi berhadapan dengan Hafiz Nur, ke depan langsung. Lempar ke dalam buat Indonesia, bola dibuang tadi oleh Zafwan. Inilah Zafwan Baharudin. Nampaknya Yabes masuk menggantikan Irfan Jaya di 2 menit
sisa perpanjangan waktu babak kedua Indonesia melawan Dewangga. Ini Indonesia dari bawah lewat Evan Dimas Darmono. Masih Evan pinggir kepada Fahrudin, langsung ke depan Fahrudin. Berusaha kepada Yabes. Bola di kaki Zafwan. Keluar karena bola dibuang tadi oleh Zafwan Baharudin. Tidak mengambil resiko, Bung. Fahrudin ke tengah, Ricky Kambuaya. Pada Ricky Kambuaya lagi. Pada Ricky. Gagal tadi memberikan umpan matang Kambuaya. Jatuh di kaki pemain Singapura Anumantan. Masih Anumantan. Ada Dewangga, sangat baik Dewangga. Yabes tadi mengenai kaki pemain Singapura. Bola yang diumpan atau dipasing tadi Arhan Pratama coba lakukan lemparan ke dalam, jauh langsung pada Elkan Bagot. Tendangan penjuru. Semoga saja apa yang terjadi di gawang Malaysia terjadi lagi gawang Singapura, karena mendapatkan tendangan penjuru buat Indonesia di akhir-akhir babak kedua. Betul. Elkan si Bongsor Bagot tentu saja sudah ada di gawang Singapura. Irfan Fandi memiliki postur yang sangat tinggi. Elkan Bagot, Evan Dimas Darmono lakukan sudah berbahaya. Oh, gagal tadi. Yabes. Oh, nampaknya wasit Kim Hee-gon dari Korea Selatan telah meniup peluit panjang. Tanda berakhirnya pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Singapura pada semifinal pertama AFF 2020 dan skor tetap 1-1. Dan pemirsa, kami langsung Salam olahraga Bung Ahai, luar biasa reportase dari Bung Ahai tadi, tapi sayang beribu sayang ya. Seperti Bung Ahai katakan bahwa akhirnya hasil seri harus diterima pada malam hari ini. Anda Mumaruf tadi mengatakan Ihsan bukan siapa-siapa, tapi ternyata dia bisa mencetak gol, mencuri peluang yang sekecil apapun dari kesalahan para pemain Indonesia. Iya, apa yang diciptakan oleh Ihsan tidak lepas apa yang diberikan oleh seorang Faris Ramli. Faris Ramli yang berperan, dan kemudian dari kesalahan juga pemain belakang Indonesia. Tapi secara keseluruhan di babak kedua, bahwa ada error yang ditujukan oleh para pemain Indonesia atau lini belakang dari Indonesia, bagian yang perlu dievaluasi. Satu sisi kita sudah mengetahui bahwa secara taktik sepertinya Singapura sengaja menyimpan pemain-pemain yang lebih bugar, yang lebih bertenaga, yang lebih cepat, yang lebih punya dribble di babak kedua, karena mereka mengantisipasi Indonesia akan bermain lebih cepat di babak Jadi pertama. bisa dibilang babak pertama milik Indonesia, babak kedua milik Singapura. Itu adalah strategi yang harus diterapkan karena ini leg pertama. Betul. Dan masih membaca juga, kita lihat dan tayangan ulang di sini. Dua gol yang terjadi ya, kebobolan tadi. Dan itu adalah Faris yang aktor, bagaimana dia dua kali melipat, dua kali kesempatan, dan kita saksikan bagaimana tadi Fahrudin juga dua kali gagal mengantisipasi. Ya, lepas dari jebakan offside, dan kita lihat eksekusi dari Ihsan begitu tenang dan akhirnya bisa mencetak gol untuk Singapura kembali bagi Ihsan. Sebenarnya kalau saya melihat bahwa penampilan dari Nadio cukup bagus. Nadio melakukan dua kali penyelamatan penting. Kalau gol ini juga memang sebenarnya dia sudah menutup ruang yang sempit. Tapi memang ini adalah pengalaman dan sebuah kualitas. Dan ini dia pemain yang baru masuk ya, menggantikan Ezra tadi. Dan berhasil untuk mencatatkan shot on goal. Menurut saya adalah langsung melakukan evaluasi, melakukan perubahan, dan korbannya adalah seorang Ezra Walian. Ezra Walian baru beberapa menit, baru beberapa sentuhan bola harus sudah diganti. Padahal dia adalah pemain yang bisa dikatakan pemain yang menjadi harapan,
pemain yang diharapkan bisa menjadi solusi untuk Indonesia. Ya, standar tinggi untuk Sintayong. Yes. Nanti akan kita bahas lagi tentunya dan akan ada pertandingan di leg kedua menghadapi Singapura yang akan berlangsung tanggal 25 nanti. Tapi pemirsa, tadi pertandingan yang sangat luar biasa ya, 1-1 hasil yang sangat fair menurut Bung Maruf dan tentunya juga nanti akan kita lihat tanggal 25 seperti apa. Tapi sebelum ada menuju tanggal sana akan ada pertandingan juga. Pukul 00.15 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk hari ini sekian, saya Dida Sakti, Bung Maruf El Rumi, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas perhatiannya tadi, pertandingan yang sangat luar biasa. Dukung terus tim nasional Indonesia di AFF Suzuki Cup 2020. Salam olahraga.